Maka dia makin dinginnya luar biasa, bangun dari tidurnya, diceritakan kepada istrinya, saya tadi begini ada tabir untuk pisahnya tapi bolong, kemudian bolongannya ditutup pakai tidak rumah. Pada istrinya mengatakan, mimpimu benar. Kemarin itu datang mengemis, maka saya bingung. Kalau saya kasih barang yang bagus, kamu nanti besoknya sehari semalam selesai. Maka saya cari apa ya? Jadi ada diberikan sesuatu apa? Jadi ketemu keset. Saya cari bolong-bolong. Saya kasih, ternyata bolongannya 3, akhirnya matahari masih masuk. Tidak berserah apa, benar mengemis lagi, kelaparan mau mati. Mau saya kasih 1 kantong korban, nanti kamu disolat. Sudah, saya kasih 3 itu bolehlah. Akhirnya tolong itulah yang menyelamatkan kamu dari masyarakat, dari panasnya matahari di masyarakat. Suaminya bangun, semua makan, besok tidak sedekahkan semua. Kamu juga masih sedekahkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita berpikir bagaimana sedekah sedekah jariah. Ada masjid pembangunan, baru bangun 1 bata, 2 bata, kita ada Quran, diletakkan di masjid agung, nanti ada orang baca, dapat pahalanya. Di kampungnya bikin sumur, nanti biar orang kampung minum air dari situ, dapat pahalanya. Itu orang-orang kaya, jalan yang jelek dihaluskan, bukan jalan yang harus telah dijelekkan. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saudara jariah itu perlu kita pikirkan dan kita jadikan cita-cita dan harus ada. Saya pokoknya tahun ini harus beli motor, tahun ini harus beli mobil, tahun ini saya harus nikah, saya punya ini, target itu harus kita masukkan. Tahun ini saya harus punya saudara jariah. Kalau tiba-tiba dadak mati, insya Allah ada kiriman pahala kuburnya, sehingga kuburnya seperti hotel bintang dunia. Insya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, awalan yang soleh, yang pula punya anak-anak yang soleh, yang doakan orang tuanya. Maka anak itu harus dijadikan anak yang soleh, diajari Quran, diajari agama, biar nanti kalau orang tuanya meninggal itu ada yang doakan. Tapi kalau anak itu gak diajari baca Quran, gak diajari agama, nanti bingung orang tuanya setahun sekali sebelum lebaran pas mudik. Itu pun cukup selfie saja. Terikat orang tua dan dibacakan apa-apa, kalau disebutkan dari hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Isa alaihissalam suatu ketika beliau jalan kaki melihat ada kuburan itu disiksa habis-habisan. Kemudian beliau tinggal kuburan. Beberapa tahun kemudian beliau datang, kuburan yang disiksa tadi berubah menjadi taman-taman surga. Maka Nabi Isa tanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, orang itu kalau mati sudah final, mati jelek dia jelek, matinya baik dia baik. Ini kalau ada orang matinya jelek disiksa, sekarang berhitung siksa. Maka Allah berfirman, wahai Isa, itu yang disiksa banyak para preman. Dosa mereka sampai Z sudah dia lakukan semua. Dosa A, ambung-ambungan, B, istiqomah, bacok-bacokan, cakar-cakaran, lengkap dosa dia berjalan. Maka dia masuk itu tidak ditanya mereka lagi, langsung di smackdown oleh mereka itu. Dia dimakan oleh ular. Dan ketika dia meninggal, istrinya sedang hamil tua, punya anak, anaknya mulai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, mulai masuk TPA. Dia jadi oleh gurunya itu baru 1 ayat, Bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah berfirman, maka anaknya ikuti, Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, hei malaikat yang ada kubur,